Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Kasana Sunanta dari Manajemen Pemasaran 4404. Ingin menjelaskan tentang laporan penelitian produk Indomie. Profil perusahaan. Profil perusahaan ini memiliki nama perusahaan yaitu PT Indofood. Lalu tempat dan tanggal perusahaan didirikan itu pada tanggal 14 Agustus 1990, yaitu letaknya di Jakarta. Pendirinya itu Sudono Salim. Jenis produk perusahaannya itu makanan dan minuman. Produk yang diobservasinya itu yaitu Indomie. Grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya serta produk pihak ketiga. Produk-produk Indofood antara lain yang pertama itu mie. Mie itu ada Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, Bihun, mie telur, 3 ayam. Lalu ada susu. Susu itu ada Indomie, Cap Enak, 3 sapi, Krimer, 5 Indo es krim, dan Orchid Butter. Lalu yang ketiga itu bumbu. Bumbu itu ada sambal Indofood, bumbu instan, Indofood bumbu racik, Maggi, dan fresh kecap, Indofood, kecap enak piring Lombok. Lalu 4. Uh, snack. Snacknya itu ada Ciki, Citato, Cheetos, Jets, Lays, Stella, dan Trends. 5. Makanan bayi. Makanan bayi itu ada Promina, San, lalu 6. Minyak kemasan dan margarin. Yaitu ada Bimoli, Happy, Simas, dan Palmia. Lalu ada tepung terigu, yaitu ada Cak Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Lalu ada 8 pasta La Fonte. Ini adalah varian produk Indomie. Ada rasa original, ada rasa rendang, kari, ayam spesial, bakso sapi, dan lain-lain. Tergantung kalian seleranya mau yang mana. Kalau saya sih seleranya kayak Indomie mie goreng biasa, dan kalau untuk mie rebusnya yaitu mie ayam bawang. Lalu latar belakang observasi. Latar belakang observasi ini mengingat semakin pesatnya dunia bisnis di zaman sekarang, maka banyak para pengusaha yang mulai melirik usaha di bidang bisnis makanan, khususnya makanan cepat saji atau makanan instan. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi keinginan dalam segi makanan yang cepat saji atau instan di zaman modern seperti saat ini sangatlah beragam, maka semakin meningkatnya jumlah maupun jenisnya. Hal ini mendorong para pengusaha di bidang makanan cepat saji atau instan, khususnya di bidang mie instan, agar berlomba-lomba untuk memperkenalkan produk yang ia perdagangkan. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam pemasarannya tidak mungkin dengan sendirinya dikenal oleh masyarakat atau konsumen tanpa adanya kegiatan pengenalan produk yang sering disebut dengan promosi. Bermacam merek mie instan beredar luas di pasaran ini mengakibatkan konsumen untuk memilih berbagai pilihan dari berbagai macam produk mie instan yang ada di pasaran yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi pengusaha di bidang makanan cepat saji atau instan, khususnya di bidang mie instan, untuk menarik minat konsumen untuk membeli mie instan yang diproduk oleh perusahaan tersebut. Lalu respondennya. Ini ada jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Perempuan ini lebih banyak untuk karena saya mewawancarai lebih banyak perempuan dibanding laki. Lalu pekerjaan, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta. Jadi mahasiswanya ini tuh lebih banyak dibanding ibu rumah tangga dan karyawan swasta. Sedangkan umur di umur 16 sampai 30 tahun ini lebih banyak dibanding umur 40 sampai 60 tahun. Lalu pertanyaannya ini yang pertama, apa alasan Anda membeli atau memilih atau memakai produk Indomie ini? Lalu kedua, menurut Anda produk apa yang menjadi pesaing dari produk Indomie? Dan ketiga, menurut Anda apa yang menjadi kelebihan produk Indomie dibanding produk pesaing tersebut? Keempat, menurut Anda apa yang menjadi kelemahan produk Indomie dibandingkan produk pesaingan tersebut?
Kelima, menurut Anda bagaimana kualitas produk, harga, kemudahan untuk memperoleh barang dan iklan atau promosi dari produk tersebut? Ini yang saya wawancarai yang pertama adalah ada Putri Najwa Salsabila. Jawaban dari Putri ini yang pertama itu karena rasanya gurih, khas, punya banyak variasi dan harganya juga murah dan terjangkau. Nomor dua, jawabannya itu semua produk makanan mie instan rasanya semua produk makanan mie instan. Lalu yang ketiga, jawabannya itu rasanya enak dan harganya terjangkau. Empat, Indomie lebih mengutamakan distribusi produk. Dan yang kelima, jawabannya itu kualitas oke, harga oke, gampang dicari, dan bagus. Terus jawaban Sylvia Wijaya yaitu nomor satu. Karena menurut saya rasa Indomie sudah sangat melekat bagi lidah orang Indonesia. Dan kedua, mie sedap, super mie, dan merek-merek mie import yang sekarang banyak digemari. Yang ketiga, harga sangat amat terjangkau dan rasanya sungguh enak, cocok bagi lidah orang Indonesia, dan praktis sehingga sering dijadikan alternatif jika lapar. Yang keempat, ada beberapa varian Indomie yang hanya ada di kota-kota tertentu. Harusnya disebarkan secara merata ke seluruh Indonesia. Dan kelima, kualitasnya sangat baik, harganya juga sangat terjangkau, didapatnya juga mudah, sekitar rumah pasti ada, promosi cukup baik melalui iklan televisi dan berbagai platform sosial media lainnya. Lalu jawaban Kevin Joseph yang pertama karena Indomie selera Indonesia. Yang kedua mie sedap dan sari mie isinya dua. Dan yang ketiga rasa dan harganya merakyat. Dan keempat isinya nanggung satu kurang dua lebih. Dan kelima kualitasnya oke, harga anak-anak kosan dan ada di mana-mana. Jawaban Muhammad Faras Nayan yang pertama adalah karena produk ini sudah terkenal dan terbukti enak. Lalu kedua, mie sedap samyang, gekikara, ramen, mie, ABC, dan lain-lain. Yang ketiga, bumbu yang pas tidak berlebihan serta varian rasa yang banyak. Yang keempat, kurang pas porsinya satu, kurang dua kebanyakan, kalau bisa ada porsi 1,5. Nomor 5, kualitasnya cukup baik, harga cukup worth dengan yang didapat oleh kita, mudah didapatkan di berbagai toko kebutuhan rumah tangga, promosinya juga oke. Lalu jawaban Evelyn Sianturi yang pertama adalah karena saya suka rasanya cocok dengan lidah Indonesia dan harga sangat terjangkau. Yang kedua, menurut saya produk pesaing Indomie itu adalah mie sedap. Yang ketiga, keunggulannya menurut saya pada rasanya yang pas, tidak lebih dan tidak juga kurang. Yang keempat, mungkin dari warnanya kurang mencolok dibanding produk pesaing, jadi membuat orang beropini kalau itu akan berpengaruh juga pada rasanya. Dan yang kelima, semuanya sudah sangat baik, harga terjangkau dan juga mudah didapatkan. Cuma kalau boleh memberi saran, menurut saya kalau isinya bisa lebih kan lagi, maka akan sangat bagus sekali. Karena banyak yang mengeluh soal isi Indomie yang terlalu sedikit, baik jika dibuat dengan versi isi 2 atau jumbo. Jawabannya Bunga yaitu yang pertama, karena dari awal emang sudah mengenal dan mengkonsumsi produk Indomie, selain itu rasanya juga enak dan cocok di lidah orang Indonesia. Kedua, produk pesaing Indomie adalah mie sedap, mie sari mie, karena keduanya merek ini memiliki persamaan mulai dari harga dan varian. Dan ketiga, menurut saya karena Indomie ini sudah lama hadir dan juga sudah terbiasa dikonsumsi oleh lidah masyarakat Indonesia. Empat, mungkin kelemahannya menurut saya adalah dari segi jumlah perkemasan. Untuk Indomie sendiri lebih sedikit isinya perkemasan daripada produk pesaingnya. Lalu yang kelima, untuk kualitas produk sangat bagus, harganya juga terjangkau, mudah diperoleh mulai dari warung kecil, minimarket hingga supermarket. Dan untuk iklan sendiri tidak ada istimewa karena Indomie tanpa iklan pun akan tetap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian produk Indomie ini, para konsumen sangat menyukai produk tersebut dikarenakan produk Indomie ini memiliki harga yang sangat amat terjangkau dan rasanya sungguh enak dan cocok bagi lidah orang Indonesia dan praktis sehingga sering dijadikan alternatif jika lapar.
Bisa dipastikan hampir setiap orang telah mencicipi mie instan atau mempunyai persediaan mie instan di rumah. Namun ada bahaya atau dampaknya yang ditimbulkan oleh mie instan, antara lain potensinya terjadinya kegemukan, resiko terjadinya diabetes atau mellitus atau kencing manis. Lalu mie instan merupakan bagian dari junk food. Keempat, kandungan sodium yang terlalu tinggi dan beresiko terjadinya kanker. Lalu sarannya itu, agar terhindar dari efek mie instan ini, sebaiknya jangan terlalu sering makan mie instan. Alangkah lebih baiknya jika menggantikan mie instan dengan makanan yang bergizi seperti telur. Selain secara memasaknya yang mudah dan praktis juga akan terhindar dari segala penyakit. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.